Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini kita akan kembali mengaktifkan kegiatan eskul. Salah satu kegiatan eskul di SMPN Satu Atap Satu Loh Bener, yaitu kegiatan rohani Islam atau yang biasa kita kenal Rohis. Walaupun dalam kondisi pandemi ini, ya tidak semua siswa bisa gabung dengan jaringan Zoom ini. Paling tidak di antara kita ada yang masih eksis untuk terus melanjutkan kegiatan eskul walaupun pada kondisi yang sulit ini. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh Ananda Rastono. Kepada Rastono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjut dengan Al-Ikhlasnya Rastono. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita ketahui bersama bahwasannya pada bulan ini kita kedatangan satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid Nabi. Untuk itu, apa dan bagaimana kita selaku umat muslim dalam menjalani bulan Maulid ini akan nanti disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Supandi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Min wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baiklah siswa-siswi SMPN 1 Atap 1 Loh Bener, pada kesempatan ini kita agenda kegiatan Rohis ini yaitu tentang Maulid Nabi, di mana pada Maulid Nabi ini bahwasanya kita tahu bagaimana sejarah peristiwa Kanjeng Nabi dilahirkan. Kanjeng Nabi diutus di dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak kita. Dulu ketika di zaman para nabi dan para rasul banyak terjadi kisah-kisah yang sangat menyedihkan. Bahkan banyak pembunuhan. Dengan keadaan yang seperti ini, maka kita harus meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi. Siswa-siswa SMPN 1 Atap 1 Loh Bener, mari kita membangun akhlakul karimah. Yang pertama, kita sebagai seorang siswa harus banyak-banyak bertutur kata kepada orang tua, pada guru, harus sopan. Kemudian ketika di dalam pergaulan sehari-hari, kita ini harus sopan santun, terutama tutur kata. Karena di dalam pergaulan kita jangan sampai salah, ya artinya salah kata atau salah berucap. Karena Kanjeng Nabi dunia ini, Kanjeng Nabi diturunkan ke dunia ini itu apa? Untuk
menjaga akhlak kita. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita bagaimana harus cara hidup pola Nabi. Kenapa? Zaman dulu Kanjeng Nabi ini sehat karena pola makannya diatur, kehidupannya diatur, dan segala-galanya diatur. Maka silakan barangkali ada pertanyaan. Terima Ya. kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya perihal suri toladan Nabi Muhammad pada kondisi yang sangat sulit ini, yaitu kondisi pandemik ini. Ya, di mana kata Pak Ustadz tadi, anak-anakku kita harus meneladani, terutama mungkin dari segi kesehatan, karena kaitannya dengan kondisi pandemik ini, ya kesehatan mungkin hal yang paling utama, karena sebelum makan kita harus cuci tangan, berdoa, dan seterusnya. Sebelum tidur pun sama, kita harus cuci tangan, cuci kaki, dan berdoa, dan seterusnya seperti itu. Dan itu mungkin akhir-akhir ini jarang yang kita lakukan, atau kita sendiri pun lupa untuk melakukan ini. Adakah siswa-siswiku yang akan ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan terkait tausiah tadi? Ya, silakan Desta. Bagaimana cara meladani sikap Rasulullah pada pandemi ini? Ya, oke. Terima kasih Desta. Silakan Pak Ustadz langsung dijawab. Jadi untuk mengikuti di zaman sekarang ini, ketika kita kedatangan tamu istimewa yaitu COVID-19, bahwasanya kita ini harus apa yang diperintahkan, bahwasanya kita ini harus menjaga sehat. Jadi, nah untuk untuk mengikuti perkembangan seperti ini yang telah dijelaskan bahwasanya kita harus cuci tangan, kemudian mandi supaya kita sehat. Agar apa? Agar kita ini terhindar dari wabah penyakit. Yang pada intinya kita harus di dalam pergaulan kita ini harus hati-hati, terutama pergaulan. Nah, kemudian juga dari segi makanan, kemudian dari segi minuman, apa yang kita makan dan apa yang kita minum sesuai dengan syariat Islam, sesuai Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya kita ini terhindar dari penyakit, karena yang namanya penyakit itu biasanya dari segi makanan, segi minuman. Maka dari itu kita sebelum makan harus membaca doa dulu, membaca bismillah dulu, kemudian juga sebelum tidur. Dalam pergaulan sehari-hari kita harus mengikuti tata cara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti bagaimana dengan pergaulan kita, kemudian sifat-sifat kita yang ada di dalam kita ini, agar terhindar dari sifat kita ini. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan sehingga agar kita terhindar dari penyakit ini. Nah, mungkin terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali silakan. Jawabannya gimana Desta? Cukup jelas? Halo Desta, cukup jelas? Terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan siswa-siswiku, siswa-siswaku, dan seperti yang kita dengarkan bersama secara tidak langsung, Pak Ustadz menyarankan kepada kita semua untuk selalu taat dengan apa yang dilakukan oleh atau dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Terlebih lagi sekarang sebenarnya sudah ada yang namanya protokol kesehatan. Itu intinya kita ikutin saja. Apalagi Indramayu atau wilayah kita masih zona kuning, yaitu kemana-mana kita harus memakai masker. Ya, untuk sementara tidak berjabat tangan dan selalu mencuci tangan untuk menghindari wabah COVID-19 ini. Oke, terima kasih semuanya. Pak Ustadz, terima kasih atas kesediaan waktunya sehingga kegiatan eskul di salah satu eskul di SMP tercinta kita ini bisa berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi corona yang tidak semua siswa bisa ikut di dalam jaringan ini. Mudah-mudahan ke depan atau di pertemuan selanjutnya siswa-siswa yang lain bisa terlibat langsung pada kegiatan eskul Rohis ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih siswa-siswiku yang telah hadir di kegiatan eskul ini. Kurang lebihnya Pak Tasman mengucapkan mohon maaf barangkali ada salah kata dari awal sampai dengan akhir.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.